أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Dan bahasan kita pada sore ini teman-teman berhubungan dengan masalah itu. Lanjutannya bab ke-28, masalah gambaran tentang perhitungan amal. Dan kita dalam pertemuan ini hanya membahas satu bab karena cukup panjang bahasannya. Yang jelas teman-teman sekalian, dalam pembukaannya kita harus mengetahui amal apapun, sekecil apapun yang Anda lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, akan Anda lihat dan akan Anda terima balasannya. Baik itu balasan yang menggembirakan kalau amal soleh atau kepatuhan kepada Allah, ataupun hukuman kalau kita berbuat dosa dan pelanggaran. Kecuali Anda sempat taubat selama di dunia ini, ya, selama Allah SWT berikan kesempatan, seperti misalnya hari ini. Hari ini adalah hari emas Anda. Kenapa saya katakan hari emas? Bukan karena hari Seninnya, tetapi karena hari di mana Allah masih memberikan Anda umur. Saya dan Anda masih diberikan oleh Allah SWT. Semoga Allah berikan banyak umur-umur ke depannya. Tapi ini adalah hari emas. Karena hari ini dipastikan kita masih hidup. Artinya kita belum tahu ke depannya masih hidup atau tidak. Dan ini adalah hari yang kita anggap adalah hari terakhir kita. Bagaimana kalau masa-masa lalu kita semuanya diisi dengan kemaksiatan kepada Allah. Inilah kesempatan emas untuk taubat. Kembali kepada Allah. Ikrarkan kepadanya istighfar dan juga taubat Anda, astagfirullah wa atubu ilaih, tulus dari hati. Tinggalkan semua pelanggaran tersebut agar semua fasilitas dunia. Karena dengan taubat akan dihapuskan hukuman-hukuman dan juga ya, catatan, maksud saya balasan daripada perbuatan dosa tersebut. Dan otomatis fasilitas selama dunia juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tentunya di akhirat kita akan masih mendapatkan, atau kita pasti akan mendapatkan balasan surga yang dirindukan oleh setiap orang beriman, dan itu adalah tempat abadi, kenikmatan abadi selamanya. Dan Allah menggambarkan itu dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Kita coba lihat dalil yang pertama diangkat oleh penulis tentang amal-amal ini. Yang pertama surah Al-An'am ayat 62 yang diangkat oleh beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, kepunyaan Allah SWT. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya, jadi maksudnya pada hari kiamat akan dibangkitkan dan akan dihisap oleh Allah SWT. Tidak ada seorang hamba pun yang akan terzalimi pada saat itu. Allah mengatakan dalam firman yang lain, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan menzalimi seperti biji sawi pun seorang hamba. Bahkan sebaliknya kalau itu perbuatan baik maka Allah akan lipat gandakan. Kemudian dalam firman Allah yang lain surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 12. Tapi seperti biasa di buku kita ini kalau penerbit tidak tulis ayatnya, kita coba buka di aplikasi kita di handphone Al-Qur'annya. Kita lihat surah Al-Insyiqaq ya. Ayat 7 sampai ayat 12. Saya akan bacakan dari awal surahnya, surah nomor 84, Al-Insyiqaq artinya terbelah ya. Nanti langit pada hari kiamat akan terbelah. Ini kisah tentang hari kiamat nantinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada kita bocorannya. Dan ini kita bersyukur karena kita mengetahui supaya kita bisa menghindar dari hal-hal yang buruk yang bisa menimpa seseorang kena pelanggaran di dunia di sana nanti. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim surah nomor 84 sekali lagi. Saya akan baca dari ayat 1 sampai saksi bahasan kita ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un syaqqat. Apabila langit itu benar-benar terbelah. Ini pada hari kiamat. Ayat 2-nya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan patuh pada Tuhannya. Langit yang besarnya luar biasa, luasnya luar biasa ini. Para ilmuwan pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Karena luasnya dan banyaknya keajaiban di langit sana. Allah mengatakan pada saat itu dia akan patuh. Dan memang langit selalu patuh pada Tuhannya. Karena dia juga makhluk. Dan sudah semestinya langit itu patuh. Ayat 3-nya. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan, karena pada hari kiamat tidak lagi gunung, tidak ada lautan. Dalam ayat yang lain dikatakan dibenturkan sekali benturan antara gunung-gunung, dicabut dulu gunung-gunung dari dari bumi ini, kemudian dibenturkan dengan bumi sekali benturan sehingga menjadi tanah yang berpasir putih yang akan menjadi mahsyar nanti.
Kemudian ayat 4-nya wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Nggak ada lagi bebannya bumi itu. Kecuali jenazah-jenazah dari manusia dan jin yang akan dibangkitkan. Hewan-hewan gitu kan. Kemudian ayat 5-nya Allah mengatakan wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Kemudian ayat 6-nya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu dan pasti kamu akan menemuinya. Artinya kau berbuat baik atau berbuat buruk, kau bersungguh-sungguh mengejar itu. Orang yang mau berbuat ibadah, sholat, puasa, baca Quran, dia sungguh-sungguh, dia akan dapat balasannya. Dan juga orang yang berbuat dosa, berzina, berbohong, riba, segala macam, dia juga akan temukan akibatnya. Ayat 7 dan ini diangkat oleh penulis sebagai saksi bahasan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ. Adapun orang-orang nanti di mahsyar yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya. Semoga kita termasuk ini insya Allah. Karena orang-orang yang diberikan kitab itu akan berterbangan nanti dan akan datang ke tangan kita tanpa kita bisa atur. Jadi yang akan masuk ke dalam surga datang ke sebelah kanannya. Dan pada saat dia terima dengan tangan kanannya, dia akan mengatakan di ayat 8-nya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Allah mengatakan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kenapa diperiksa? Mesti diperlihatkan. Jadi walaupun dia akan lolos ke surga, tetap diperlihatkan ini pada saat kau lahir, tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan jari pertama, nafas pertama, terus sampai meninggal dunia. Ya, baik buruknya semua akan dilihat. Mungkin dia pernah berbuat dosa, tapi kemudian dia bertaubat. Misalnya di umur 15 tahun dia buat dosa, umur 17 tahun dia taubat. Semua dipaparkan, dia bisa lihat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat 9-nya, dan dia akan kembali kepada kaumnya, maksudnya yang sama-sama beriman dalam kondisi gembira. Karena orang beriman nanti yang terima buku tangan sebelah kanan semua akan berkumpul. Kemudian ayat 10-nya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Ya, dalam ayat lain tangan kirinya yang dia terima dari belakang, ya. Tangan kirinya fasawfa yad'u thubura. Di ayat 11-nya maka dia akan teriak karena dia sudah tahu dengan tangan kiri yang dia terima dari sebelah kiri atau dari belakangnya, maka pasti dia akan masuk ke neraka. Depan orang-orang semua nanti di mahsyar, depan kita semua ini akan kita lihat neraka dengan gemuruhnya. Ya. Letupan-letupannya. Orang-orang yang dilempar sana yang histeri. Maka orang ini mengatakan celakalah aku. Dia bicara. Wa na'udzubillah. Semua kita tidak termasuk di sini. Ayat 12-nya. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apa sebabnya? Disebutkan. Sekarang kita baca juga ayat 13-nya supaya menjelaskan paparan lebih lanjut ya apa yang Allah ingin sampaikan dalam firman-Nya, walaupun penulis hanya mengangkat saksi bahasan ayat 7 sampai ayat 12. Ayat 13-nya sebabnya mereka dilemparkan dalam api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura di ayat 13. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya, maksudnya sama-sama kafir. Ayat 14-nya innahu dhanna alla yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahwa sekali-kali dia tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi mereka berpesta foya, mabuk-mabuk, seks bebas, narkotika, pembunuhan, segala macam. Ya. Perampokan, pencurian. Mereka pikir tidak ada hisapnya semua. Ini kebodohan. Mereka tidak faham. Mereka kira mereka tidak akan dikembalikan pada Tuhannya. Ya, seperti juga sekarang perkataan orang-orang ateis kan gitu. Gak ada itu, apa itu kematian setelah mati dibangkitkan, dari mana buktinya? Seperti itu. Itu pernah terjadi, salah satu tokoh Quraisy pernah datang mengambil tulang-tulang unta yang sudah lama mati lalu dihancurin sampai seperti debu, lalu dia datang ke hadapan Nabi SAW di depan Ka'bah, lalu dia lempar ke wajah Nabi debu tersebut, debu tulang-tulang unta yang sudah mati ya. Lalu dia mengatakan, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim" dalam surah Yasin. Siapa yang hidupkan tulang-tulang setelah jadi ramim, jadi kayak debu begini? Maka Allah menyuruh Nabi SAW menjawab, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Ayat 15-nya, "Bala inna rabbahu kana bihi basira." Ketahuilah dan yakini dengan benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
Jadi bodoh orang kalau dianggap tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda nanti mau tadabbur ayat Al-Qur'an, maka Anda bisa baca insyaallah lanjutannya ayat 16 sampai ayat 25 ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan Dia yang pencipta. Dia menceritakan tentang terbitnya matahari, datangnya malam, gitu kan. Bulan terlihat, maka itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saksi bahasan kita sampai ayat ke-15. Dan di sini dipastikan akan ada hisab, akan orang menerima buku tangan sebelah kanan yang akan selamat. Semua kita termasuk insya Allah, dan tangan sebelah kiri bagi orang yang celaka. Selanjutnya diangkat oleh penulis surah Al-Haqqah ayat 18 sampai 29. Ya, surah nomor 69 ya. Surah nomor 69 ayat 18 sampai 29. Tapi saya coba baca dari ayat satunya. Kita coba tadabburi ini. Karena ini bicara tentang hari kiamat. Al-Haqqah artinya hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah nomor 69 sekali lagi, mulai ayat 1 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Hari kiamat itu. Kiamat artinya hari kebangkitan. Mal Haqqah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Haqqah. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Sudah pernah kau pelajari? Sudah pernah kau dengar? Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil Qari'ah. Ketahuilah ada kaum sebelum kalian bernama Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, dan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud yang telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Kalau kaum Tsamud, karena mereka pungkiri enggak ada tuh kiamat. Apa itu hai Saleh? Kamu bicara apa tentang kebangkitan, tentang kematian? Maka mereka telah kami binasakan, tuh dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Kaum Tsamud Allah binasakan semuanya yang kufur. Wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, mereka tinggi besar postur tubuhnya, gitu kan? Bisa membangun bangunan untuk memahat gunung-gunung. Maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuman fatara al-qaum fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tungkul pohon kurma yang telah kosong. Ayat 8-nya, fahal tara lahum min baqiyah. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Atau ini lebih kepada pertanyaan, Allah SWT mengatakan, apakah kalian bisa melihat bekas mereka? Ada orang yang hidup di antara mereka? Tidak ada lagi, tinggal kisah saja gitu. Tapi ini semua Allah hancurkan karena mereka kufur kepada hari kiamat. Ya. Ayat 9-nya, waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Fir'aun setelah Tsamud dan 'Ad. Ada lagi kaumnya Nabi Musa, Fir'aun. Dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan besar. Kesalahan besar mereka disebutkan ayat 10-nya, fa'asaw rasul rabbim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka. Enggak ada, kau bukan nabi, kau bukan rasul. Seperti kita tahu Fir'aun memungkiri Musa. Ya, kemudian 'Ad memungkiri Hud, kaum Lut kepada Lut, ya, kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud, ya. Kemudian kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, semua Allah binasakan. Kaum-kaum Nabi yang mulia alaihi wassalatu wassalam ini. Dan masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai gunung. Kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semua banyak umat-umat sebelum kita yang sudah Allah gambarkan. Mereka ini memungkiri hari kiamat. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa-peristiwa mereka itu sebagai peringatan bagi kamu. Dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Ayat 13-nya. فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan. Ayat 14-nya. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Ini tadi yang saya katakan ya. Apa yang Allah bilang? Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Jadi gunung-gunung Allah copotkan semua dari muka bumi ini. Sehingga dikeluarkan semua bebannya bumi. Bumi jadi ringan. Lalu kemudian dibenturkan sehingga menjadi tanah saja. Gitu kan. Ayat 15-nya. فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ayat 16-nya.
wa insyaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Yang kita lihat sekarang langit begitu kokoh jam bangunan di atas kepala kita. Sampai generasi demi generasi manusia banyak mati, langit tetap sama. Pada hari itu hari kiamat akan menjadi lemah. Lalu ayat 17-nya Allah menggambarkan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Artinya kita bisa menyaksikan malaikat pada saat itu. Dan Allah Azza wa Jal datang untuk menghakimi hamba-hambanya. Ayat 18 ini yang diangkat saksi bahasan oleh penulis. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Semua dari hal yang kecil, melirik saja, ya, niat saja, Allah tahu semuanya. Ayat 19-nya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dengan sebelah kanannya, tangan kanannya. Semoga kita termasuk ini. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena gembira, dia tahu dia akan selamat. Walaupun dia tidak lihat isinya, dia tahu dia akan selamat. Ayat 20-nya, Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Ya sungguhnya aku yakin bahwa aku telah menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku akan selamat. Ayat 21-nya Allah pastikan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu dalam kehidupan yang diridhoi. Maksudnya dia puas, ridho itu artinya puas. Ayat 22-nya di mana itu? Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, maksudnya bangunan-bangunannya tinggi, ya. Ayat 23-nya kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat, mudah dipetik. Sebagian ulama mengatakan kalau kita di dunia ini masih harus mengulurkan tangan untuk memetik buah, maka di surga tidak. Kita baru kepengen buah tertentu, buah itu mendekat, lalu kemudian menundukkan pohon itu, menundukkan ranting-rantingnya sampai mendekati tangan kita sehingga mudah dipetik. Ayat 24-nya dikatakan kepada ahli surga, kulu washrabu hani'an bima aslamtum fi ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal-amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu di dunia, puasa, zakat, sholat, sedekah, bakti orang tua dan seterusnya. Ayat 25-nya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya di sebelah kirinya, ya. Tadi ayat-ayat yang sebelumnya dalam surah Al-Haqqah atau Al-Insyiqaq itu adalah diambil dari belakangnya tapi sisi kiri juga, ya. Maka dia akan berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dia berharap tidak terima buku amalnya. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Semoga aku tidak tahu itu. Dia berharap begitu. Lalu dia berharap orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ayat 27-nya. Wahai kiranya kematian waktu di dunia itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Mereka berharap tidak dibangkitkan lagi. Ma agna anni maliyah. Ayat 28-nya. Dia mengatakan hartaku sekali-kali tidak bermanfaat kepadaku. Sebuah prestasi dunia, jabatan, nama baik, harta dan segala macam, semua tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah. Ayat 29-nya. Telah hilang kekuasaanku dariku. Sampai sini diangkat oleh penulis bahasannya. Tapi saya ingin lanjutkan supaya kita lebih jelas. Diapakan sih orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik ini? Allah gambarkan. 1400 tahun yang lalu turun ayat ini. Dan kita sekarang diingatkan oleh Allah SWT dan akan terus dibaca oleh orang yang beriman sampai hari kiamat nanti. Ayat 30 Allah mengatakan khudhuhu fagullu. Allah berfirman pegang dia dengan kuat lalu belenggu tangannya ke lehernya, ya. Thummal jahima sallu. Ayat 31-nya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini subhanallah luar biasa, ya. Manusia nanti tingginya di hari kiamat itu mirip tingginya Nabi Adam, 60 hasta. Rantai yang dibelilitkan pada tubuhnya 70 hasta. Artinya dililit dari kakinya ada lebih 5 hasta. Dililit di badannya sampai 60 hasta. Ada 5 hasta lagi lebih di kepalanya. Artinya dia akan dililit dengan rantai yang sangat besar. Tidak ada celah tubuhnya. Sudah dibelenggu tangannya sampai ke, ya, lehernya. Dililit lagi dengan rantai tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana luar biasa itu. Lalu dilempar ke api neraka. Dan kita tahu besi-besi ini kalau kena api maka akan lebih panas. Ini siksaan yang luar biasa.
Apa sebabnya ya Allah? Kenapa mereka dihukum begini? Allah mengatakan dalam ayat 33-nya, "Innahu kana la yu'minu billahil azim." Karena dulu dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dia ingatkan Allah berfirman, Allah melarang, Allah perintahkan. Apa itu? Ya. Kamu masuk surga aja sendiri. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ayat 34-nya. Dan juga tidak mau mendorong orang lain untuk memberi makan. Dia tidak mau menyumbang, dia juga tidak mau ikut sama orang-orang yang menyumbang, dia juga tidak mengajak orang lain. Ayat 35-nya, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim." Maka tidak ada seorang pun penolong baginya pada hari ini. "Wala ta'amun illa min gislin." Ayat 36-nya, tadi ayat 35 sebelumnya. Ayat 36-nya, dan tidak ada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Itu sudah kita jelaskan di bab tentang makanan dan minuman ahli neraka. Wa na'udzubillah. Ayat 37-nya, "La ya'kuluhu illa al-khati'un." Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Jadi ini hukuman yang luar biasa. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian kita akan masuk ke hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam setelah dipaparkan 3 surah Al-Quran tadi dengan beberapa ayatnya. Al-An'am 62, Al-Insyiqaq tadi sudah kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat 15. Saksi bahasan oleh penulis 7 sampai 12. Kemudian Al-Haqqa dari ayat 1 sampai kita baca tadi sampai ayat 37. Jadi 37 ayat kita baca dari Al-Haqqa lengkap tentang bagaimana kondisi hisab amal pada hari kiamat nanti. Di dalam hadis disebutkan urutan 78 dari awal kita belajar di bab neraka ini, semoga Allah selamatkan kita darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. An umrihi fima afnah wa an ilmihi madza amila bihi wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, apa yang dia habiskan, untuk apa dia habiskan. Waktu-waktu, 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Kau habiskan untuk apa itu? Akan ditanya oleh Allah SWT. Karena Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Ada tujuannya kita diciptakan di sini. Dalam surah Az-Zariyat Allah jelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi Anda lahir di muka bumi ada tujuannya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Gak ada. Ada tujuannya. Ya. Belajar dari banyak manusia yang sudah berlalu sebelum kita. Ada utusan-utusan Allah, para nabi-nabi yang telah menyampaikan dan bagaimana beliau-beliau selamat. Ya. Meninggal dengan husnul khatimah, berikut juga dengan pengikut-pengikutnya yang beriman. Dan bagaimana yang kufur Allah binasakan. Dan sudah kita bacakan tadi. Kisah kaum Hud. Ya. Namanya kaum Ad, kisah kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, kisahnya Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, kisahnya orang yang kufur dari kaumnya Nabi Nuh, dan seterusnya. Yang kedua ditanyakan tentang ilmumu, apa yang telah dilakukan, tentang ilmunya apa yang telah dia lakukan. Ya, dia sudah amalkan belum? Anda dengarkan tentang sedekah, tentang sholat, tentang puasa, dan seterusnya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia nafkahkan. Ini satu-satunya pertanyaan yang ditanyakan, dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan. Jadi harus 2 hal yang jelas di sini. Sumbernya halal, keluar pada tempat yang halal. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan dan saya ingatkan kembali. Sumber harta itu ada 4. Ya, dan dikeluarkan juga ke 4 sasaran. Yang pertama yang terbaik, sumbernya halal, keluar pada yang halal. Ini terbaik dan ini yang harus kita jadikan sebagai target kita supaya harta itu bersih sampai kepada kita yang Allah halalkan saja dan dikeluarkan juga hanya di jalan Allah saja. Yang kedua sumbernya halal tapi keluarnya haram. Dia kerja halal, bisnis halal tapi dipakai zina, dipakai judi. Ini jadi dosa dia. Dia berpahala mencari rezekinya, dia berdosa dengan aplikasinya. Pengeluaran ini akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga sumbernya haram, keluar pada halal. Jadi misalnya dia sumbernya haram, hasil korupsi, hasil curian, kemudian dia keluarkan pada yang haram. Pada yang halal. Kayak misalnya hari korupsi, uang korupsi tapi dipakai umroh, pakai bangun masjid. Ini nggak boleh. Jadi haram semua, dosa.
dosa sumbernya, dosa juga pengeluarannya. Karena walaupun itu adalah kebaikan, tetap dari sumber haram. Tidak boleh. Itu hanya dalam sebuah hadis dikatakan hanya akan menambah hukuman Allah padanya. Yang terakhir, yang keempat, yang paling buruk, sumbernya haram, keluar pada haram. Hasil curian dipakai zina. Nah, kita harus jadi golongan yang pertama di sini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, serta tentang tubuhnya untuk apa ia pergunakan. Mata, melihat, telinga, mendengar, tangan, mengangkat, menyentuh, meraba, kaki, melangkah. Ini dia pakai untuk apa? Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih di jilid 4 halaman 36. Ini berarti akan ada hisab nanti, ditanyakan semuanya oleh Allah SWT. Dalam beberapa riwayat lain, sampai air dingin pun yang kita minum akan ditanyakan oleh Allah SWT. Hadis nomor 79 dari awal kita belajar, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang dikeluarkan hisabnya, maka ia diazab. Aku bertanya, bukankah Allah berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya, yaitu orang-orang yang sama beriman, dengan gembira. Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 9. Maka beliau SAW menjawab, itu adalah al-ard atau penyampaian. Dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat, melainkan ia binasa. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 400. Dan Muslim di jilid 17 halaman 208. Ya, jadi kalau orang-orang beriman yang memang sudah terima bukunya dengan tangan kanannya dan semoga insya Allah kita termasuk itu mereka hanya disampaikan saja. Ini ingat, ini lihat histori hidupmu nih. Dari awal kau lahir, tangisan pertama, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, apalah makanan pertama dan seterusnya yang ke-100, yang ke-1000 sampai kita meninggal dunia. Adapun kesalahan-kesalahan yang sempat dilakukan lalu kemudian bertobat itu dibersihkan dengan taubatnya, maksudnya dimaafkan hisabnya, tapi tetap dipaparkan kepada dia supaya dia tahu oh iya pernah dia lakukan perbuatan tersebut. Nah, itu namanya penyampaian, ayrut. Tapi kalau ada orang yang dihisab oleh Allah, kenapa kau lakukan ini, dipertanyakan, kemudian dia bantah, maka itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan atau memberikan gambaran akan ada hisab hari kiamat. Hadis ke-80. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan juga bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berlaku benarlah, saling dekatlah, dan berikanlah kabar gembira. Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalnya. Maka mereka para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Kata beliau, termasuk aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 294 dan Muslim jilid 17 halaman 161. Hadis ini teman-teman sekalian juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi SAW menggambarkan berlaku benarlah, maksudnya sesuai dengan apa yang Allah anggap benar. Kerjakan itu saja. Yang wajib dan yang sunnah. Tinggalkan semua yang dilarang. Saling dekatlah, maksudnya saling memberi peringatan, ya, saling mendukunglah, gitu kan. Dan berikanlah kabar gembira. Karena tidak ada berita gembira maksudnya kalau dengan patuh kau akan masuk surga, kau akan selamat. Itu saja. Di dunia kau akan dapat fasilitas, di akhirat juga kau akan selamat. Karena tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Tidak ada. Walaupun anda beribadah 500 tahun sholat, 500 tahun sedekah, bukan karena itu anda masuk surga. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu ya, akan membantu kita meninggikan derajat di surga. Tapi masuk surganya sendiri itu dengan rahmat Allah. Makanya para sahabat penasaran mengatakan, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pun begitu. Tapi ini menandakan bahwasanya ya, akan ada hisab hari kiamat. Amal-amal tetap akan ditimbang oleh Allah SWT walaupun dia bukan penyebab masuk ke dalam surga, gitu kan? Karena masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Ada orang mungkin berbuat dosa lebih banyak daripada amal solehnya, tapi karena rahmat Allah, ya, sebagian ulama mengatakan dia tidak membantah, ya, pada saat Allah mengatakan kau kerjakan ini, ya Allah, dia akui semua, maka bisa Allah maafkan. Ya, sebagaimana ada orang nanti dikatakan dalam sebuah hadis sahih, dikatakan hari kiamat dosanya bergunung-gunung. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, Allah diperintahkan mengatakan kepada dia, ya, apakah ada amalmu yang bisa mengimbangi dosa-dosamu? Dia mengatakan tidak ada. Amal apa lagi? Udah dosa saya sebanyak ini. Lalu dikeluarkanlah kartu bitaqah dalam bahasa Arab. Ya, yang tertulis la ilaha illallah, yang pernah dia ikhlas mengucapkan itu. Dia tidak pernah melanggar, merusak kalimat la ilaha illallahnya. Tidak pernah menyekutukan Allah. Kemudian ditimbang di timbangan yang satu. Lalu terlemparlah semua dosa-dosanya. Gitu kan. Dikalahkan itu dengan rahmat Allah. Ya. Makanya dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, semua pelaku dosa itu dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya adzaba, kalau Allah mau Allah siksa, wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah bisa
ampuni. Dan ini gambaran di timbangan nantinya. Allah SWT punya kekuasaan untuk memaafkan atau menghukum. Hadis ke-81, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, kalian benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat nanti, sehingga dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Tirmidzi. Tidak ada sesuatu teman-teman yang tidak dihisab oleh Allah SWT. Kalau Anda pernah menggibah orang, Anda pernah memfitnah orang, Anda pernah mencuri, mengambil yang bukan hak Anda, dan Anda tidak sempat minta maaf dan mengembalikan di dunia, maka pastikan Anda akan bertemu dengan orang tersebut hari kiamat. Walaupun dia meninggal lebih dulu atau Anda meninggal lebih dulu. Jangankan kita teman-teman sama manusia, yang memang Allah berikan beban, taklif, ya, beban hukum. Binatang saja, kalau ada saling tanduk, Allah akan hakimi dua domba, kenapa saling tanduk menanduk. Ini ada hisab. Kemudian hadis nomor 82, urutan 80 dari awal kita belajar bab neraka ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, la yakhtasimanna kullu syai'in yawmal qiyamah hatta syatani fi man tahatat fi man tatahata. Segala hal itu benar-benar akan berbantah-bantahan pada hari kiamat hingga 2 ekor kambing tentang perkara tanduk menanduk. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan. Ya, ini luar biasa, berarti betul-betul akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis nomor 83 tentang dalil adanya hisab hari kiamat. Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan Rasulullah SAW suatu hari pernah berada di rumahku dan tangannya memegang siwak. Lalu beliau memanggil dayangnya atau pelayan Ummu Salamah di rumah. Hingga tampak kemarahan di wajahnya karena beberapa kali dipanggil pembantu itu tidak datang gitu. Kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar pembantu tersebut, ternyata menjumpai pelayan atau pembantu itu sedang bermain batu. Maka Ummu Salamah mengatakan, mengapa aku melihatmu bermain-main dengan batu itu padahal Rasulullah SAW memanggilmu? Ia menjawab kepada Rasulullah, tiba-tiba pembantu itu lari lalu datang kepada Nabi SAW. Tidak demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mendengarmu. Jadi betul-betul aku tidak tahu kalau anda memanggil. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena kisos, niscaya aku akan memukulmu dengan kayu siwak ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sejumlah sanadnya, dan salah satunya bagus sebagaimana dinyatakan oleh Mundhiri dalam Targhib Tarhib di jilid 6 halaman 193. Ya, jadi Nabi SAW memastikan kalau bukan karena kisos itu akan dihukum nanti hari kiamat, akan dihisab oleh Allah. Anda sembarangan main tonjok orang, main jambak orang, main lakukan segala macam kesalahan, Anda tidak minta maaf, di akhirat akan dihisab oleh Allah SWT. Nabi SAW mengatakan kalau bukan karena kisos, khawatir nanti malah ini akan menjadi masalah di hari kiamat, maka saya akan memukulmu dengan kayu siwak. Kenapa kau tidak datang pada saat saya panggil? Tapi Nabi SAW tidak lakukan. Menggambarkan ini semua nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kenapa kau pukul si fulan? Kenapa kau marahin si fulan? Kenapa kau caci maki si fulan? Ya, kalau memang dia berhak untuk itu, karena dia melakukan pelanggaran, maka lepas anda hari kiamat. Tapi kalau tidak, maka anda pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Anda masih ingat saya pernah sampaikan kisah Urwah bin Zubair rahimahullah. Mohon maaf, Urwah bin Zubair ini pernah melihat ada satu anak muda mencaci maki Hajjaj. Hajjaj adalah seorang yang zalim di zamannya, membunuh sembarangan orang gitu. Intinya dicaci maki lah Hajjaj. Hajjaj itu begini. Padahal Hajjaj jelas-jelas berbuat salah gitu. Maka dia pun memegang tangan anak tersebut sambil mengatakan, wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu adalah saudaraku juga dalam Islam. Janganlah kamu dengan Hajjaj sedang bersama-sama menuju ke Tuhan kalian. Dan pasti Allah akan mengambil hak-hak orang yang dizalimi oleh Hajjaj. Hajjaj buat kesalahan, bunuh orang segala macam, akan diambil. Tapi jangan lupa, Allah juga akan memberikan haknya Hajjaj dari orang-orang yang menzaliminya. Maksudnya kau sekarang bicarain dia apa hubungannya sama kamu ini? Berarti kau akan nanti dihisab oleh Allah, akan diambil pahalamu diberikan pada Hajjaj, atau dosa Hajjaj kau akan tanggung. Maka mulai sekarang jangan sibukkan dirimu membicarakan aib orang lain. Ya. Kalau kita mau nasihat orang, sampai nasihat kita. Tapi kalau kita keluar sana sini, tidak sampai ke dia, menunjukkan kejengkelan, padahal sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Gitu. Ghibah itu menceritakan aib orang yang ada pada dirinya. Untuk apa? Dinukil artis fulan, aktor fulan, pejabat fulan, untuk apa kita bicara semua? Apa ada hubungannya sama kita? Kalau hubungannya sama kita, kita punya hak mungkin. Kalau tidak, untuk apa? Kita doakan semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah hukum, terserah.
Tapi jangan ikut-ikutan dalam masalah seperti ini. Hadis 84, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencambuk hamba sahaya dengan zalim, maka dia atau ia akan dikisos karenanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan sanad hasan, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib jilid 6 halaman 193. Jadi siapapun yang melakukan kezaliman, hamba sahaya maksudnya orang dianggap manusia kelas 2 gitu kan. Karena dulu hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan, hak majikannya. Itu pun kalau dia buat zalim, dia pukul, tetap akan dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Kalau Anda lakukan bukan karena ya dia berhak untuk melakukan itu atau mendapatkan hukuman tersebut, maka Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya nomor 85, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu menuturkan ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan para hambanya pada hari kiamat dalam kurung atau mengatakan manusia. Maksudnya mengumpulkan hambanya atau manusia dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tak berbusana, atau buhmam dalam bahasa Arab. Kami bertanya, apa buhmam itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ia tidak memakai sesuatu apapun. Kemudian Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Akulah zat yang memberi balasan, akulah raja. Tidak patut seorang pun dari ahli neraka masuk neraka, sedangkan ia punya hak pada seseorang dari ahli surga, hingga aku mengkisasnya darinya. Dan tidak patut seorang pun dari ahli surga masuk ke dalam surga, sedangkan seorang dari ahli neraka punya hak terhadapnya, hingga aku mengkisasnya darinya. Hingga tamparan atau sampai tamparan. Ia mengatakan, kami bertanya, bagaimana caranya padahal kita datang dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tanpa busana. Beliau menjawab, kebaikan dan keburukan. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib jilid 6 halaman 193. Ini hadis yang paling jelas tentang masalah hisab, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala memastikan pada hari kiamat nanti bersumpah atas zatnya Allah yang mulia, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang ahli neraka sedangkan dia masih punya hak dari ahli surga. Dan tidak akan masuk surga ahli surga sementara dia masih punya hak dari ahli neraka sampai Allah kisas. Jadi begini maksudnya. Contoh misal, Anda seorang muslim, Anda bekerja di satu orang kafir, pemilik perusahaan orang kafir, sampai meninggal dia dalam keadaan kafir, Anda sampai meninggal dalam keadaan muslim. Secara teori syar'i, ya, Anda masuk surga, dia masuk neraka karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Baik, nanti pada hari kiamat, misal Anda selama bekerja sama dia, ada hak Anda yang tidak dikasih, pesangon kah, gaji kah, apalah fasilitas yang sudah dijanjikan dia tidak kasih. Dia harusnya masuk neraka kan? Tapi tetap aja, kalau Anda punya hak belum Anda dapatkan di dunia, maka di akhirat Allah akan datangkan tuh orang, pimpinan Anda, didatangkan lalu Allah nilai pelanggaran dia, lalu diberikan dalam bentuk pahala kepada Anda. Sehingga tadinya Anda cuma punya pahala 100.000 misalnya, pelanggaran dia nilainya 10.000, Allah akan tambahkan 10.000, jadi Anda punya 110.000 misalnya. Ya, jadi akan meninggikan derajat Anda di surga. Sebaliknya, tidak akan masuk penghuni neraka ke neraka selama dia masih punya hak dari ahli surga. Misal kita balik sekarang, Anda pemilik perusahaan sebagai muslim, Anda meninggal dalam keadaan Islam, ada pegawai Anda kafir, dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia dari ahli neraka. Tapi ternyata selama dia bekerja ada hak dia yang belum Anda kasih. Bukan berarti karena dia kafir Anda tidak dikisos. Tidak, Anda akan dikisos. Anda akan dihisab oleh Allah SWT. Allah datangkan nanti, Allah nilai pelanggaran Anda pada dia, haknya yang tidak Anda kasih itu, lalu kemudian mengurangi pahala Anda. Ya, dan ini akan terjadi. Allah SWT bersumpah dengan itu. Maka ini sebuah keadilan yang luar biasa gitu kan. Dan pada saat itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita dibangkitkan telanjang, tidak berbusana, tidak pakai alas kaki, tidak berkhitan. Bagaimana kita menyelesaikan hak-haknya orang? Kata Nabi SAW, kebaikan dan keburukan. Maksudnya pahalamu diberikan atau kau tanggung dosanya dia. Kalau pahalamu masih cukup dikasih ke orang-orang. Tapi kalau tidak cukup, dosa mereka akan kau tanggung. Dan ini dirincikan juga dalam hadis setelahnya, hadis nomor 86. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'.
قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقضى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak ada dirham dan dinar dan hartanya. Bisnis bangkrut. Kita sudah tahu makna bangkrut ya. Beliau bersabda, bukan. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah dari umatku, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, puasa, zakat, juga membawa dosa karena pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, mengalirkan darah fulan, dan memukul si fulan. Lalu dosa-dosa itu ditebus dengan kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum menyelesaikan kewajibannya, maka keburukan-keburukan orang-orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya. Kemudian dilemparkanlah ia ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Ini hadis yang luar biasa teman-teman sekalian. Orang yang bangkrut sebenarnya pada hari kiamat adalah orang ini. Ya. Dia bawa seluruh pahala-pahala ibadah lengkap, namun tidak ada manfaatnya buat dia sama sekali. Jadi malah dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi, dan kalau sudah habis masih ada yang harus dia tanggung dari cacian dia, dari fitnah dia, dari pukulan dia, maka akan diambil dosa-dosa mereka. Selanjutnya, hadis nomor 87 Abu Hurairah meriwayatkan, sekali lagi menggambarkan tentang hisab pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Maka beliau SAW balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari di tengah hari yang tidak berawan? Kalau lagi tidak ada awan bisa nggak lihat matahari? Tentu bisa. Mereka menjawab tidak, maksudnya tidak kesulitan kami lihat matahari di siang hari tanpa awan. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam purnama yang tidak berawan? Mereka menjawab tidak. Maka beliau SAW berjawab, bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak kesulitan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu dari keduanya. Lalu hamba berjumpa dengan Rabbnya, maka dia Allah bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian dari 1/4 dari rampasan perang. Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Lalu Allah bertanya, apakah kamu yakin bahwa kau akan berjumpa denganku? Ia menjawab, tidak. Jadi pada hari itu tidak bisa orang bohong. Subhanallah. Tidak bisa lisan kita mau bohong, nggak bisa. Akan mengatakan, iya. Karena Allah bilang di sini, setelah Allah jelaskan, bukankah aku sudah menikahkan kau, muliakan kamu segala macam. Dia aku iya. Lalu Allah tanya, apa kau yakin kau akan bertemu dengan aku di sini? Maka dia mengatakan tidak. Allah berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini, sebagaimana dulu kau melalaikanku. Kemudian Allah berjumpa dengan orang yang kedua, maka Allah bertanya, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian 1/4 dari rampasan perang? Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Dia bertanya lagi, Allah bertanya, apakah kamu yakin bahwa kau akan berjumpa denganku? Ia menjawab tidak. Dia nggak bisa bohong. Walaupun dia mau bohong nggak bisa. Dia berfirman, Allah berfirman, sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini sebagaimana dulu kau melalaikanku. Kemudian Allah berjumpa lagi dengan orang yang ketiga. Jadi contohnya bahwasanya Allah akan bertemu dan menghisab, menanyakan hamba-hambanya. Kemudian dia berjumpa lagi dengan orang yang ketiga, maka dia bertanya, Allah bertanya, D-nya besar kata ganti Allah, wahai fulan, bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian 1/4 dari rampasan perang? Ia menjawab, iya wahai Rabbku. Maka Allah bertanya, apakah kau yakin bahwa kau akan berjumpa denganku? Ia menjawab, wahai Rabb, aku beriman kepadamu, kitabmu dan rasul-rasulmu. Aku sholat, berpuasa, bersedekah dan memuji kebaikan menurut kemampuan. Lalu Allah berfirman, di sini kalau begitu. Kemudian Allah berfirman, sekarang kami akan mengutus saksi atasmu. Ia berfikir dalam hatinya, siapa yang akan menjadi saksi atasnya? Lalu mulutnya dikunci dan ditanyakan kepadanya, atau dikatakan kepada pahanya, bicaralah. Maka paha, ya, kemudian daging dan tulangnya berbicara tentang amalnya. Hal itu agar ia tidak bisa membuat alasan terhadap dirinya. Itulah munafik dan itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.
Jadi hadis ini menggambarkan pada kita bagaimana orang hari kiamat gak bisa berbohong. Dia terus terang dia mengatakan ia tidak beriman pada Allah, atau dia akan mengatakan aku coba sholat, aku coba begini. Dia mau menghindar, tapi Allah mengatakan akan ada saksinya. Lalu disuruh tubuhnya memberikan kesaksian atas dirinya sendiri. Ya. Jadi matanya bicara, ya, telinganya bicara, tangannya bicara, kemaluan bicara, kaki bicara, semua memberikan kesaksian. Selanjutnya hadis 88. Ummu Mubashshirah Al-Ansariyah radhiyallahu anha pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata di sisi Hafsah, la yadkhulun nara insyaallah min ahli syajarati ahad alladhina bay'u tahtaha. Qalat bala ya Rasulullah. Fantaharaha faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Faqala Nabi SAW, qad qala Allah subhanahu wa ta'ala thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki seorang pun dari ahlu syajarah. Ahlu syajarah ini dikenal dengan orang-orang yang membaiat Nabi SAW di bawah sebuah pohon di kesepakatan Hudaybiyah. Jadi waktu Nabi SAW mengajak 1.400 sahabat untuk umrah, kemudian mereka ditahan oleh Quraisy di wilayah Hudaybiyah, sekitar 80 km dari Mekah ya, sebelum masuk wilayah haram. Maka di situ terjadi kesepakatan Hudaybiyah, tidak bisa sama sekali mereka masuk tahun itu ke Mekah, ditahan oleh Quraisy. Namun sebelum terjadi kesepakatan, Nabi SAW sempat mengutus Utsman bin Affan untuk bertemu dengan Abu Sufyan, negosiasi. Kalau kita mau umroh bukan mau perang. Karena Utsman telat datang, maka Nabi SAW ambil janji setia di bawah sebuah pohon. Semua sahabat sepakat. Ya, harus mereka janji setia hidup mati bersama Nabi SAW. Kalau Nabi suruh perang ke Mekah, mereka akan ikut perang. Kalau Nabi suruh pulang, mereka pulang. Maka semua membaiat Nabi SAW pada saat itu, kecuali satu orang. Al-Ja'ad bin Qais. Dia adalah seorang munafik. Ini sudah saya sampaikan dalam kisah Sirah Nabawi. Nabi SAW pernah bilang, tidak akan masuk neraka jika Allah menghendaki seorang pun dari ahlu syajarah. Semua yang membaiat itu masuk surga. Karena Nabi SAW bilang setelah dibaiat, diambil janji setia dari mereka, mereka akan hidup mati bersama Nabi SAW. Maka Nabi bilang, kalian semua masuk ke dalam surga, kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Itulah Ja'ad bin Qais tadi, seorang munafik yang sengaja ikut untuk memata-matai saja. Hafsah berkata, tidak wahai Rasulullah. Maksudnya, masa sih semuanya masuk surga gitu? Maka beliau pun membentaknya atau memarahi Hafsah. Maka Hafsah mengatakan, bukankah Allah berfirman, artinya dalam surah Maryam ayat 71, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Maka Nabi SAW menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah berfirman, lanjutannya, Maryam 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Artinya, nanti akan ada kejadian ini pada hari kiamat. Bagaimana ada orang yang masuk surga, insya Allah tanpa hisab. Dan semoga kita termasuk di situ. Mereka hanya disampaikan penyampaian tadi ya. Ini loh. Dari kamu lahir sampai kamu meninggal. Lalu kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga. Termasuk ahlu syajarah atau orang yang membaiat Nabi SAW di bawah pohon di kesepakatan Hudaybiyah. Kemudian selanjutnya hadis nomor 89 Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, yuja'u binuhin yaumal qiyamah fayuqalu lah hal ballagta fayaqulu na'am ya rabbi fatus'alu ummatuhu hal ballagakum fayaqul ma ja'ana min nadhir fayaqulu man syuhuduk فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Nabi Nuh alaihissalam akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan hai Nuh? Allah sudah tahu Nabi Nuh sudah menyampaikan, tapi Allah ingin memastikan orang-orang yang zalim, orang yang kafir, yang menolak dakwah beliau terbukti di depan seluruh manusia pada saat itu, dipermalukan oleh Allah. Nuh dihadapkan pada hari kiamat lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan? Ia menjawab, iya wahai Rabb. Kemudian umatnya ditanya, apakah ia Nuh ini telah menyampaikan kepada kalian? Begitu bentuk hisabnya ya. Mereka menjawab, belum ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami. Mereka coba berbohong, mengalihkan kalau Nuh ini tidak menyampaikan kepada kami. Lalu Allah bertanya, siapakah yang menjadi saksimu hai Nuh? Maka Nuh berkata, Muhammad dan umatnya. Kita semua ini datangkan hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi SAW, kalian dihadapkan untuk menjadi saksi. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu hai umat Islam, umat yang adil.
Ya, kata beliau, wasata atau umat yang adil. Ya. Dan kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Surah Al-Baqarah 143. Dan nanti kita akan dikatakan, iya ya Allah benar, kau telah turunkan dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Nuh, menceritakan kepada kami tentang Nabi Nuh. Sehingga kaumnya tidak bisa memungkiri masalah itu. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 13 halaman 316. Kemudian hadis nomor 90 ini hadis terakhir dalam bab kita. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu wa fala yara illa ma qaddam min amalihi wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Robnya akan bercakap-cakap dengannya tanpa perantara di antara keduanya. Ketika ia melihat sebelah kanannya, ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikan dari amalnya. Ia melihat sebelah kirinya, ia tidak melihat kecuali apa yang telah diberikannya. Ia melihat di hadapannya dan ia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun dengan menyedekahkan secuil kurma. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 400. Dan Imam Muslim jilid 7 halaman 101. Penutupan dalam hadis kita atau bab kita ini tentang masalah adanya hisab hari kiamat memastikan kepada kita bahwasanya Allah akan datang dan berbicara dengan setiap hambanya. Kita semua akan berbicara dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu tanpa ada penterjemah. Pakai bahasa apa? Kuasa Allah. Karena bahasa Arab Allah yang ciptakan, bahasa Inggris Allah yang ciptakan, semua bahasa, bahkan semua manusia. Semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah SWT. Allah akan menanyakan kepada dia. Kemudian dia melihat setelah itu amal-amal solehnya semua ditaruh di timbangan amal sebelah kanannya, amal buruk sebelah kirinya. Lalu dia tidak bisa menentukan apapun kecuali memang harus mengikuti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya, ini dalil yang sangat jelas tentang masalah hisab hari kiamat. Maka Nabi SAW titip pesan di akhirnya, oleh karena itu selamatkan diri kalian ya pada hari kiamat walaupun harus bersedekah dengan secuil kurma saja. Jadi kalau kau cuma punya 1 butir kurma, nggak ada yang lain, miskin sekali, kau hanya bisa cuil sedikit disedekahkan, cuil itu supaya bisa menambah amal solehmu yang akan membantumu pada hari kiamat.